Oke, ada kabar penting nih dari Otoritas Jasa Keuangan. Mereka baru saja merilis aturan main digital yang baru khusus untuk Bank Perekonomian Rakyat dan juga BPR Syariah. Nah, aturan ini kita kenal sebagai POJK 34/2025. Bakal mengubah cara bank Anda beroperasi. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa saja sih poin-poin kuncinya? Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar kan? Apakah fondasi digital bank Anda saat ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan di masa depan? Tapi tenang dulu, kabar baiknya, peraturan baru dari OJK ini jangan dianggap sebagai beban. Anggap saja ini sebagai cetak biru resmi, panduan lengkap untuk membangun fondasi digital yang kokoh dan yang paling penting, aman. Oke, mari kita langsung masuk. Kita akan kupas tuntas 5 pilar utamanya. Pertama, kenapa sih aturan TI baru ini harus keluar sekarang? Kedua, soal tata kelola, siapa yang pegang kendali? Ketiga, gimana cara kita mengelola semua resiko digital? Keempat, aturan main kalau kita pakai vendor dari luar. Dan terakhir, tentunya, apa konsekuensinya kalau kita tidak patuh? Kita mulai dari pilar pertama. Kenapa aturan TI yang baru ini diperlukan banget sekarang? Mari kita lihat tantangan sekaligus peluang yang ada di depan mata. Jadi, apa sih yang sebenarnya mendorong perubahan ini? Gini deh, ini tuh seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada peluang yang luar biasa besar. Nasabah makin menuntut layanan digital yang serba cepat, dan bank sendiri juga butuh operasi yang lebih efisien. BPR dan BPRS ini makin serius masuk ke dunia digital. Tapi di sisi lain, setiap langkah digital itu juga membawa risiko baru. Mulai dari sistem yang tiba-tiba gagal, sampai serangan siber yang makin hari makin canggih. Nah, disinilah letak peran pentingnya. POJK ini hadir untuk memberikan sebuah kerangka kerja yang jelas. Tujuannya adalah untuk membantu bank menavigasi semua risiko teknologi informasi dan memastikan stabilitas di era digital yang serba tidak pasti ini. Lanjut ke pilar kedua, tata kelola. Pertanyaan besarnya di sini adalah siapa yang bertanggung jawab. Nah, peraturan ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab itu dengan sangat-sangat jelas. Dan pembagian tugasnya itu tegas sekali, seperti yang diatur di pasal 4 dan 5. Coba lihat, direksi itu ada di garda terdepan. Mereka lah yang menetapkan rencana, membuat kebijakan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Sementara itu, Dewan Komisaris punya peran pengawasan yang strategis. Mereka yang mengarahkan dan mengevaluasi kinerja direksi. Sederhananya gini, satu tim jadi eksekutor, satu tim lagi jadi pengawasnya. Jelas kan? Sekarang kita masuk ke jantungnya pembahasan. Pilar ketiga, mengelola risiko digital Anda. Dan ini cakupannya luas banget loh, mulai dari urusan keamanan cyber sehari-hari sampai skenario terburuk seperti rencana pemulihan bencana. Coba kita perhatikan pasal 23. Pasal ini memecah pertahanan siber menjadi 4 pilar yang sangat logis. Pertama, identifikasi. Kenali dulu aset Anda apa saja dan di mana titik lemahnya. Kedua, lindungi. Bangun benteng pertahanan di sekeliling aset berharga itu. Ketiga, deteksi. Pasang semacam alarm untuk tahu kalau ada penyusup. Dan yang keempat, tanggapi dan pulihkan. Punya rencana aksi yang cepat untuk mengatasi serangan dan kembali beroperasi normal. Ini adalah siklus yang harus terus berputar. Nah, salah satu komponen terpenting dari perlindungan itu adalah rencana pemulihan bencana. Sesuai definisi di pasal 1, ini pada dasarnya adalah buku panduan bank Anda untuk bisa bangkit kembali setelah ada gangguan besar. Dan ini bukan sekadar ide ya, tapi dokumen rinci yang wajib dimiliki. Lalu, seberapa serius OJK tentang hal ini? Jawabannya sangat serius. Pasal 17 menegaskan, setiap bank dengan modal inti minimal 50 miliar rupiah, sekarang itu wajib hukumnya punya pusat pemulihan bencana atau Disaster Recovery Center. Angka ini jadi penanda yang jelas sekali. Oke, pilar keempat, ini topik yang sangat relevan di zaman sekarang, menggunakan vendor TI pihak ketiga. Subjudul di sini sudah merangkum semuanya dengan sempurna. Anda boleh mendelegasikan pekerjaannya, tapi tanggung jawabnya itu tidak bisa didelegasikan. Jadi, kalau Anda mau bekerja sama dengan vendor IT, pasal 27 ini memberikan daftar periksa yang sifatnya wajib. Vendornya harus Badan Hukum Indonesia, mereka harus siap diaudit OJK kapanpun, kontraknya harus punya klausul keluar yang jelas, dan yang paling krusial, mereka harus bisa membuktikan bahwa sistem keamanan datanya kuat dan punya rencana pemulihan bencana yang sudah teruji. Dan kalau ada satu hal saja yang perlu Anda ingat dari bagian ini, inilah dia, kutipan langsung dari pasal 27. BPR dan BPR Syariah wajib bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI. Pesannya sangat tegas, tanggung jawab akhir akan selalu berada di tangan bank. Titik. Akhirnya, kita sampai di pilar kelima yang tidak kalah pentingnya,
kepatuhan, dan konsekuensi. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau aturan-aturan ini ternyata tidak diikuti? Seperti yang bisa Anda lihat di tabel ini, proses dari OJK itu sangat terstruktur. Untuk pelanggaran, misalnya tidak punya rencana pemulihan bencana, OJK akan mulai dengan teguran tertulis, dikasih surat cinta dulu. Tapi, kalau tidak ada perbaikan, sanksinya bisa meningkat tajam, sampai penghentian sebagian kegiatan operasional atau bahkan larangan untuk ekspansi. Ini adalah pendekatan dua langkah, dikasih kesempatan, tapi dengan konsekuensi yang sangat nyata. Jadi, setelah kita bedah semuanya, jelas ya bahwa POJK 34 ini lebih dari sekedar daftar aturan yang harus dicentang satu persatu. Ini adalah sebuah peta jalan strategis, sebuah panduan untuk membangun bank yang bukan cuma patuh, tapi juga tangguh dan kompetitif di masa depan. Dan ini membawa kita kembali ke awal, dengan sebuah pertanyaan penutup yang perlu kita renungkan bersama. Setelah mengetahui semua ini, apa langkah konkret paling pertama yang akan diambil oleh bank Anda untuk memastikan kepatuhan terhadap peta jalan yang baru ini?